Adam nih. Udah direkam ya? Nggak hanya soal suara-suaranya aja yang diselingkuhin ya, orangnya juga selingkuh. Tapi juga di dunia pendidikan ternyata tidak bebas dari selingkuhan. Wow, seperti apa itu? Oke, assalamualaikum teman-teman sobat Macil. Kita kembali lagi di ini ya, di podcast kedua kita. Sebenarnya ini malam minggu, tapi sudah lewat dari malam menjelang pagi. Ini sudah masuk ke pagi ya, jam 2. Ya, udah masuk ke hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari ini hari libur, tidak ada kegiatan. Mas Kodri hari ini libur juga ya? Libur. Sebenarnya saya ini Mas, kerjanya di Freeport. Serius. Kadang free, kadang repot. Serius. Tapi kebanyakan free-nya nih. Kebanyakan free-nya, repotnya mungkin ya cara tidurnya gimana. Jadi saya ini memang orangnya kerjanya di Freeport. Kadang free, kadang repot. Lebih banyak free-nya tuh ini ya, kalau lebih banyak free-nya tuh repot juga ya. Iya, lebih banyak free-nya. Ngapain gitu. Iya. Tapi di kesehariannya di kampus atau di Alhamdulillah untuk sementara ini di kampus, cuman alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah sudah ini ya. Tinggal nunggu yudisium sama wisuda. Insyaallah. Sudah siap berkecimpung langsung terjun lagi ya, back to school. Yang sebenarnya. School ada dua sebenarnya. Teaching, diperhadapkan dengan pekerjaan ya namanya mahasiswa mungkin ya, selesai kuliah diperhadapkan dengan pekerjaan satu. Dan juga mungkin kedua, pertanyaan kapan nikah. Pertanyaan klasik. Kayaknya kalau dompetnya tebel udah ini deh. Ngomong-ngomong tentang school ya, tentang sekolah, saya ini dapat konten kiriman dari teman saya. Beberapa kemarin malam saya buka sih, menjelang dini hari juga, konten sebuah channel dari Abang Hasan Askari. The Dark Side of Education Industry ya. Ini agak berat sebenarnya. Yang kalau diartikan adalah perselingkuhan di balik industri pendidikan. Jadi bisa selingkuh itu bukan hanya manusia biasa, ya keluarga. Bukan hanya orang-orang besar kayak yang kemarin itu ya, dari KPU yang kasus perselingkuhan. Oh, yang itu yang sampai ke luar negeri itu ya. Nggak hanya soal suaranya aja yang diselingkuhin ya. Orangnya juga selingkuh ternyata. Tapi juga di dunia pendidikan ternyata tidak bebas dari perselingkuhan. Wow, seperti apa itu? Jadi di Mas Hasan Askari itu di kontennya tuh menjelaskan, andaikan kita ini suami, pemerintah kita itu sebenarnya adalah partner kita, istrinya ya, dalam dunia pendidikan. Tapi kemudian dia punya selingkuhan nih, si pemerintah kita ini nih. Menyelingkuhi kita lah ini. Ya. Memang pemerintah itu kadang identik dengan selingkuh ya? Ya. Bagi mereka mungkin itu indah ya, karena apa ya? Karena idiom pelesetan dari selingkuh itu kan selingan indah keluarga. Oh gitu ya. Jadi mereka tuh bosan dengan kita mungkin. Jadi bagaimana cara mereka tuh berselingkuh? Mereka tuh memalingkan sistem pendidikan kita ke kapitalisme sistem. Dimana di situ tuh semuanya tuh serba orientasinya ke modal, ya ke duit. Lo kalau mau pendidikan kamu itu bagus ya, kamu harus sekolah mahal. Kamu udah dikasih gratisan ya, terima ini aja gitu. Berasa nggak bahwa Mas Kodri mungkin sudah pernah terjun ke sekolah ya, menghadapi sebuah kelas kecil dengan sebuah kelas gede yang isinya tuh 20, 30, 40 anak itu dengan karakter yang bermacam-macam. Lebih enak mana ngajarnya? Kalau sebelum kita masuk nih, Mas Ismail berapa tahun nih pernah berkecimpung di dunia pendidikan? Saya dulu 10 tahun. Iya, kurang lebih 10 tahun ya. Dari 2008 ke 2018, kemudian saya memutuskan resign. Lama betul ya? Lama betul ya. Oke. 10 tahun itu ya nggak mau nambah lagi kayak kepemimpinan yang kemarin itu.
presiden yang udah 10 tahun menjabat mau nambah lagi? Gak mau nambah lagi. Mungkin nunggu ada yang milih saya lagi. Ya kalau nggak bisa mungkin disuruh anaknya aja yang ngajar. Bisa. Next time. Kayak ya kita kan berkaca kepada pemerintah yang udah mau selesai 10 tahun karena nggak bisa lagi nambah jabatannya, maka anak-anaknya yang disuruh untuk ngelanjutin nih. Enak banget ya punya mentor kayak gitu ya, anaknya dicari kerja satu-satu gitu. Oke, kembali lagi ke sistem itu tadi ya. Saya kaget juga sih mengamati bahwa fenomena itu menciptakan efek domino. Kemana perginya efeknya itu? Yaitu guru itu tidak fokus akhirnya mengajar. Percaya nggak bahwa di zaman sekarang dengan zaman saya dulu ternyata tuh masih ada guru honorer dengan gaji 250.000 per bulan, bahkan lebih sedikit daripada itu, kurang. Dan mereka dituntut untuk tetap mengajar fokus dengan dalih kamu kan guru, you have to stay focus on class, harus mengajar. Guru kan tagline-nya yang disematkan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, menarik Mas. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh Mas Ismail itu bagaimana pemerintah berselingkuh dengan kapitalisme itu atau sistem yang hanya pikirannya uang. Akhirnya semuanya dikomersialisasikan. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, apa nih imbasnya? Ya, kalau kita melihat dari taraf pendidikan kita, kualitas pendidikan kita itu sangat rendah, Mas. Sangat rendah. Menurut data dari Worldtop itu yang dikemukakan oleh CNBC itu bahwasanya taraf pendidikan, kualitas pendidikan kita di Indonesia ini itu tingkatnya itu urutannya itu ada di urutan 67 dari 209 negara. Coba bayangkan 67 dari 209 negara. Itu yang menjadi satu tanda tanya. Katanya pendidikan Indonesia sudah maju, sudah menjadi prioritas dengan dana yang begitu banyak. Itu sampai saat ini tahun 2023 67 itu data yang kemudian beredar itu 67 dari 209 negara. Nah, tahun 2022 itu Mas, itu masih berada pada posisi 67. Terus tahun 2023 masih berada 67. Berarti tidak ada peningkatan di sana. Peningkatan kualitas dalam konsep pendidikan. Nah, akhirnya kemudian apa sih faktornya? Ya karena memang pemerintah ini ya namanya identik dengan selingkuh, kualitasnya hanya kepada uang. Akhirnya kualitas pendidikan juga menjadi terabaikan seperti itu. Makanya fokus pemerintah jangan sampai hanya sekadar peningkatan kualitas teknologi saja, tapi juga harus pada peningkatan kualitas pendidikan. Berkembangnya satu negara, majunya satu negara itu juga dipengaruhi oleh pendidikan. Nah, kalau pemerintah kita itu semuanya dikomersialisasikan atau dalam hal ini berhubungan dengan uang, fokusnya uang saja tanpa memikirkan bagaimana kualitas kepada masyarakat, yakin dan percaya kualitas tidak akan bisa berkembang. Hanya mentok 67 bahkan bisa kurang seperti itu. Itu Mas. Ya. Itu ya berkaitan dengan sangat rendahnya kualitas pendidikan kita ya. Saya barusan tadi browsing dari dari kita tuh di UNESCO itu mengurutkan urutan tertinggi sampai terendah nih untuk dalam hal literasi, dan kita tuh menempati juara kedua dari bawah. Berarti posisi 2 terakhir dong di bawahnya. Menempati urutan kedua paling dari bawah dalam minat baca yang sangat rendah. Jadi kita tuh hanya minat bacanya itu di sekitar 0,001%, which is artinya dari 1.000 orang yang yang ada itu cuma 1 orang yang rajin membaca. Padahal membaca itu kan ini ya termasuk pokok dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana sih kita bisa rajin
bisa pintar kalau kita tuh miskin sekali literasi. Miskin. Pandangan orang-orang itu hanya literasi itu cuma sekedar membaca buku, ya wes udah selesai gitu. Atau membaca status medsos sudah dianggap membaca. Padahal literasi kita itu sebenarnya tuh Ada juga 6 ya. ada 6, terbagi menjadi 6 ya. Ada literasi baca tulis ya udah common gitu. Ada literasi numerasi, mengenal angka-angka, literasi sains, alam, literasi digital itu juga bagian dari literasi. Literasi keuangan juga masuk, finansial, kecerdasan finansialnya juga, terakhir literasi budaya. Oke. Dan 6-6-nya kita tuh sangat rendah di situ. Gimana sih cara memunculkan minat baca kita itu? Apakah harus mengubah kurikulum terus setiap tahun? Oke. Kita ngopi dulu, Mas. Ya, silakan. Ini juga enak banget ini. Agak dingin tapi kopinya ini pahit ini, kayak negara kita yang keadilannya begitu pahit saja. Menghadapi kehidupan negara ini pahit ini. Imbasnya iya, pahit dan dingin ya. sedingin isi dompet sekarang karena awal bulan ya, tanggal tua dan menuju awal bulan. Oke. Pahit banget. Nah, jadi bicara terkait pergantian kurikulum, sebagai katanya sih sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga rendahnya minat baca, minat literasi kita, seperti yang disebutkan tadi oleh data UNESCO itu menjelaskan bahwasanya 2 paling terendah ke bawah itu, urutan posisi 2 ke bawah itu juga menjadi agak menggelitik bagi kita. Nah, kita melihat apakah dengan pergantian kurikulum ini ternyata dari pergantian kurikulum itu meningkatkan suatu kualitas pendidikan kita juga enggak seperti itu. Apakah karena masyarakatnya yang mohon maaf bodoh atau sulit mencerna informasi atau dia tidak bisa berkembang oleh negara-negara yang maju yang dikatakan negara maju dari taraf pendidikannya, kepintarannya, IQ-nya dan lain sebagainya. Karena enggak juga. Sebenarnya banyak kok masyarakat Indonesia ini pintarnya luar biasa kan seperti itu. Cuman memang kalau kita melihat ada satu bentuk hal yang menjadi krusial untuk diubah sebenarnya. Krusial diubah di sini ya lebih kepada bagaimana prioritas pemerintah terhadap satu bentuk pendidikan. Nah, kalau kita melihat juga pemerintah sebenarnya bukan tidak melihat pendidikan itu, tapi memang ada satu bentuk kesalahan yang sudah sistematis sebenarnya dari konsep pendidikan. Kalau kita melihat dana pendidikan di Indonesia itu tinggi banget. Upaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas itu. Tapi ya nyatanya dari dana itu masih banyak juga yang korupsi sebenarnya. Masih banyak juga yang korupsi, memotong-motong dana sampai ke bawah, akhirnya fasilitas. Karena memang Mas gini loh, kemajuan daripada suatu pendidikan itu ada 3 presentasinya. Yang pertama kepada kualitas guru, terus selanjutnya kepada kualitas fasilitas. Jadi fasilitasnya itu harus mewadahi, terus dari segi pembelajarannya seperti itu. Jadi 3 ini sangat berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. Nah, nyatanya saat ini masih banyak, kita bicara dulu nih kualitas kualitas alat maupun fasilitas yang mewadahi bagi pendidikan itu sangat kurang. Kenapa demikian? Apakah karena tidak ada prioritas dari pemerintah kepada satu instansi pendidikan? Itu juga ada prioritas sebenarnya, tapi ya itu dana untuk memberikan fasilitas kepada instansi pendidikan itu sangat kurang karena dipotong saja, dikorupsi saja. Akhirnya ya gitu Mas, kualitas kita tidak bisa berkembang. Terus yang kedua, menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Ismail tadi, bahwasanya guru dengan gaji yang begitu rendah, hampir bahkan ada 250. Saya di daerah timur Mas, karena berasal dari timur itu gaji honorer itu cuma 300 per bulannya. Dan itu 300 itu tidak didapatkan pada jangka 1 bulan, tapi harus 3 bulan dulu. 3 bulan baru dapat 300. Berarti ada 300 kali 3 bulan kan seperti itu. Berarti cuma mendapatkan 900 ya. Nah, cuma mendapatkan 900 3 bulan itu didapatkan. Nah, guru juga butuh hidup dan lain sebagainya. Ya. Dan akhirnya apa? Kualitas guru ini memandang bahwasanya karena gaji kita juga sedikit, fokusnya itu tidak terbagi Mas. Mulai dari kehidupannya dia fokusnya di gaji itu, terus yang kedua fokusnya kepada ngajar itu, akhirnya tidak bisa berfokus pada
pengajaran bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran supaya bermutu kepada anak-anak. Karena apa? Karena diperhadapkan dengan gaji yang sangat rendah. Belum ketika guru yang menuntut akan diperhadapkan dengan legitimasi atau pengakuan bahwasanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika saya minta nih, gaji saya tolong dong dinaikin. Ya katanya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi memang ada satu bentuk aturan yang dimana aturan ini membentuk kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak berpikir sedemikian rupa seperti itu. Akhirnya apa? Dana yang segitu banyak yang harusnya disumbangkan kepada guru dan kepada fasilitas pendidikan supaya berkembang, karena ada legitimasi itu akhirnya berkurang dan pemerintah bebas untuk kemudian korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap pendidikan. Akhirnya ya sistem kapitalis terhadap pendidikan itu, komersialisasi kepada pendidikan itu sangat langgeng seperti itu. Jadi memang sistem awalnya itu yang sangat memprihatinkan ya. Tadi itu menilik dari rendahnya gaji guru kemungkinan mengakibatkan mereka tidak fokus ya, karena dana untuk menyejahterakan mereka ternyata juga banyak disunat. Saya dapat berita bahwa sebenarnya kita tuh anggaran pendidikan itu sebenarnya Mas itu mendapatkan porsi 20% dari APBN, which is kalau itu sebenarnya semua itu di 20% aja itu cair beneran, kita tuh mestinya ada dapat dana 665 triliun. Tapi kemudian setelah direview oleh Kemendikbud, dana itu yang turun hanya berkisar 98 triliun. Dari yang nggak sampai berarti 20% dari APBN. Nggak dapat, itu pun 98 triliun itu ada peningkatan sedikit dari dana sebelumnya yang cair tuh 81 triliun. Berarti 20% ini kemana? Yes, kan gitu kemana? Ya? Terus kemudian guru-guru tuh mau makan apa? Oke lah, mereka tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Saya mempertanyakan, pahlawan mana yang tidak butuh makan gitu. Iya benar. Pejuang kita dulu tuh angkat senjata dengan bambu runcing, mereka juga makan, nggak sekedar makan, nggak sekedar itu aja, logistik juga penting kan. Bagaimana sih guru tuh bisa ikhlas mengajar ketika dia itu keluar dari rumah dengan keadaan lapar dan terlilit hutang? Kalau kita mengamati dari ini ya, dari kasus-kasus pinjol dan lain sebagainya, itu juga kebanyakan itu mereka berprofesi sebagai pengajar. Bagaimana mengikhlaskan itu semua kalau mereka itu ngajar dalam keadaan, aduh, saya ingat anak di rumah belum makan, aduh, suami istri ini kalau dua-duanya guru ya, mereka juga mikir, cukup nggak sih gaji 300.000 itu? Terus saya tuh harus fokus untuk ngajar anak-anak, sementara anaknya sendiri di rumah terbengkalai. Benar. Jadi ya inilah terhadap satu sistem yang mudah dipermainkan, mudah dibuat-buat, akhirnya kemudian mengakibatkan satu bentuk diskriminasi kepada masyarakat. Nah, berbicara kepada masyarakat di dunia pendidikan pasti kepada orang tua siswa, terus siswa dan juga guru pastinya. Dan akibatnya itu kepada mereka, kepada si guru kemudian kepada siswa ketika komersialisasi pendidikan, adanya satu bentuk ngejar cuan saja. Dan ternyata yang diuntungkan bukan kepada siswa ataupun bukan kepada guru ataupun kepada orang tua siswa, tapi kepada sekelompok golongan saja. Ya itu memang kan tujuan daripada kapitalisme kan seperti itu. Mereka bagaimana memperbanyak uang saja hanya kepada kelompok-kelompok pribadi saja seperti itu. Dan memang praktiknya di dunia pendidikan seperti itu. Kalau kita melihat Mas ya, ada di dalam satu buku judulnya itu Gadis Penghafal Ayat, itu mengutip bahwasanya praktik pendidikan di Indonesia ini hanya mempertahankan kelas. Artinya kelas menengah ke atas saja yang bisa merasakan kualitas pendidikan, tapi ke menengah ke bawah ada berapa banyak anak-anak di luar sana yang tidak sekolah. Karena apa? Bukan karena ketidakmauan dari instansi kepada anak-anak yang tidak sekolah ini untuk diterima, tapi dengan sistem kapitalisasi aturan yang begitu begitu tidak mensejahterakan kepada masyarakat, akhirnya kemudian anak ini terpaksa putus sekolah,
terus belum guru yang tidak mendapatkan gajinya dan lain sebagainya, karena itu hanya untuk keuntungan. Jadi kalau kita melihat akar permasalahannya sih apa ini, kenapa dari pertama kualitas pendidikan kita yang tidak maju-maju, terus guru juga sengsara hidupnya, ya bisa dikatakan seperti itu, terus Ya, siswa betul. juga dikatakan pintar ya pintar, tapi kenapa tidak bisa merasakan kualitas pendidikan kita yang begitu bagus, karena permasalahan dasarnya adalah sistem yang mengatur itu. Dari sistem yang mudah dirubah, dari sistem yang mudah dipermainkan, dari sistem yang mudah dibentuk, akan menghasilkan juga kesewenang-wenangan dari hanya sekelompok pribadi saja. Kalau kita melihat, ya negara kita kan penganut negara sistem demokrasi ya. Negara demokrasi yang dimana negara demokrasi itu ada acuan dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini mudah dibuat oleh perwakilan negara yang disebut dengan pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Itu dengan seenaknya saja membuat satu aturan yang dimana aturan itu sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat. Kan seperti itu. Nah, jadi kemunduran ini permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan bodohnya masyarakat sehingga tidak ada kualitas pendidikan, bukan. Tapi dari sistemnya itu, sehingga karena mudah di korupsi, kolusi, dan nepotisme, mudah dipotong uangnya untuk kemudian disembunyikan, akhirnya kualitas pendidikan juga berdampak seperti itu. Juga Kak, juga bisa ini mungkin ya, bisa dari berubahnya kurikulum itu ya, yang kemudian membuat guru tuh kerepotan sendiri. Merasa nggak bahwa di 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini guru-guru itu lebih banyak fokus mengurus administrasi daripada memikirkan bagaimana cara agar anak ini bisa selain menyerap pelajaran, mereka juga terdidik secara moral. Kan guru itu kan juga tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, dia juga sebagai pendidikan. Bagaimana fungsi itu bisa dijalankan, sedangkan mereka di sekolah itu dihubungkan dengan administrasi, penilaian, persiapan sebelum mengajar. Wow, tuh sederet, bisa jadi ini nih, bisa ngalang-ngalain skripsi itu. Nilainya tuh berbagai pas rapotan kan, segala aspek dinilai. Iya benar. Terus apa waktunya mereka untuk fokus untuk menanamkan moral, menanamkan akhlak, edukasi. Ya, sedangkan di sekolah murid-murid itu kan adalah rumah kedua bagi siswa. Terus bagaimana mereka bisa merasa nyaman, sedangkan guru itu sebagai orang tuanya sendiri itu tidak care, karena memang sistemnya sendiri memang membuat mereka tuh tidak bisa fokus untuk ngajar dan mendidik anak-anaknya. Nah, ngomong-ngomong, benar Mas. Ngomong-ngomong soal sistem dengan aturan, ada baru-barusan ini di PP nomor 28 tahun 2024. What is that? Itu juga kalau kita mengkaji sampai ke dalam akar-akarnya itu juga bisa jadi satu komersialisasi pendidikan. Coba bayangkan, aturan nomor 28 PP nomor 28 tahun 2024 itu pembagian alat kontrasepsi. Ya, kalau kita berbicara mengenai moral itu sangat merugikan karena akan membentuk satu bentuk paradigma kepada siswa, pandangan kepada siswa bahwasanya ya karena adanya pembagian kontrasepsi ini kepada siswa SMP maupun SMA, itu secara tidak langsung membentuk bahwasanya bisa nih seks bebas asal aman karena dibagikan kondom itu. Nah, coba bayangkan ada sekian begitu banyak sekolah yang ketika dibagikan itu kan juga akan menghasilkan uang yang begitu banyak. Akhirnya ya tujuannya itu bukan lagi kepada penanaman moral, tapi bagaimana menghasilkan cuan. Jadi benar apa yang dikatakan tadi oleh Mas Ismail, bahwasanya ada salah satu bentuk tujuannya ini bukan lagi kepada bagaimana memajukan bangsa dari segi keilmuan, dari segi moral, tapi lebih kepada prioritas yang menghasilkan cuan. Akhirnya secara kualitas berpikir masyarakat itu upaya untuk dibungkam, upaya untuk dimatikan, supaya apa? Kalau masyarakat sadar, akan tahu dan akan melawan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana supaya mereka tidak melawan? Maka harus ditanamkan cara berpikir yang bodoh amat terhadap sistem ini. Nah, seperti itu. Jadi memang sistem kita ini ya orientasinya kepada sistem kapitalis, demokrasi yang kapitalis, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan permasalahan ini bukan lagi solusinya adalah individu, tapi solusinya adalah sosial baik dari segi ekonomi, segi politik, segi pendidikan. Solusi yang harus dicarikan adalah solusi yang sosial atau paripurna, besar, seperti universal,
bukan lagi solusi yang individu seperti itu, upaya untuk mencerdaskan siswanya saja, upaya untuk mencerdaskan gurunya saja, bukan, tapi lebih yang mengakar adalah sistemnya itu. Ya, menarik ya. Tadi mengamati bahwa di Perpu nomor 28 itu kan pembagian tentang apa, mengatur tentang ini ya, kesehatan ya. Terus impactnya membagikan itu alat kontrasepsi. Apapun alasan mereka, whatever, mau kemudian ini untuk siswa yang sudah akan hendak menikah lah atau apalah itu. Saya mengamati ada alasan pragmatis aja dari pemerintah untuk kemudian, daripada kamu seks bebas kemudian ini, kemudian daripada kamu keguguran, nanti kamu kan hamil kan, terus keguguran, dosa loh. Terus kamu nanti dituntut untuk menikahi dia, kamu nggak siap kan? Ini tak kasih kontrasepsi, biar kamu nggak hamil, biar kamu nggak menggugurkan kandunganmu, kasihan kamu masih muda. Terus di mana sih nilai agamanya, nilai moral, kembali kepada agama sendiri. Saya sangat prihatin bahwa di sekolah itu porsi agama itu sendiri sangat dikurangi, hanya menjadi berapa ya? 2 jam sekarang ya? 2 jam. Dulu kan 4 jam. Yes. Itu ngaruh nggak sih kepada moral anak-anak sekarang yang aduh, sudah sangat terkikis ya, terdegradasi sekali dari rasa malu. Kalau lihat TikTok tuh beranda scrolling itu ya, udah berapa banyak tuh ani-ani berhijab kemudian goyang-goyang yang tidak ada artinya itu. Ya itu lebih banyak menimbulkan views gitu. Ada pengaruhnya nggak dengan pengurangan porsi agama? Apakah ini sebuah sistem memang sengaja diciptakan, Bu? Kurangi di agamanya deh. Impactnya nanti kan anak-anak jadi nah, agenda apa yang ada di situ? Memang Mas ya. Tujuan dari pendidikan agama ini itu kan bagaimana kemudian menghasilkan siswa ataupun manusia ataupun masyarakat yang bermoral, beretika, berakhlak baik. Nah, akhirnya kemudian dari sana itu untuk supaya berkehidupan secara baik seperti itu. Nah, dari ketika jam pembelajaran saja dikurangi itu sangat mempengaruhi. Akhirnya ya kita juga tidak heran ketika moral-moral, degradasi moral, penurunan moral terhadap siswa itu sangat tinggi banget. Kalau kita lihat fenomena di sosial media, kita berkaca kepada sosial media, banyak banget siswa-siswa yang terkena inilah, terkena ini. Ya. Nah, mengacu tadi kepada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu, nah itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari logika hukumnya itu bagaimana supaya seks ini aman. Akhirnya apa? Pembagian alat kontrasepsi dan aborsi kepada siswa SMP maupun SMA ataupun kepada masyarakat itu akhirnya secara tidak langsung menanamkan pemahaman kepada masyarakat, kepada manusia itu bahwasanya tidak apa-apa lah untuk melakukan itu, asalkan aman, tidak terbebas dari HIV dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ada kecacatan berpikir bahwasanya ternyata bukan itu yang harus dilakukan, tapi bagaimana supaya kita mencegah untuk perbuatan itu terlaksana, supaya HIV, hamil di luar nikah dan lain sebagainya itu tidak terjadi. Dengan apa? Mencegah. Dan Islam itu di dalam Quran kan sudah dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang buruk, kemudian adalah perbuatannya setan kan, seperti itu. Nah, memang pemerintah ini ya seolah-olah seperti itu. Nah, Islam ini kan dengan sistem yang begitu solutif bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana supaya melarang untuk mendekati zina. Karena apa? Faktor kesehatan itu sangat baik supaya tidak terjadi HIV, hamil di luar nikah. Orang juga ketika hamil di luar nikah ada yang memilih untuk aborsi, ada juga yang memilih bunuh diri kan, seperti itu. Nah, Islam itu mengatur seperti itu. Dan juga di taraf pendidikan itu bagaimana Islam ini memandang prioritaskan guru juga sangat penting. Dan kualitas demokrasi di Indonesia itu ya bisa kita lihat tidak menjamin itu ya, sangat ini ya, sangat dimuliakan sekali guru di dalam Islam. Iya, Islam ya. Bahwa saya pernah mendengar bahwa dulu tuh di zaman keemasan khilafah dulu tuh bahwa karya tulis itu sangat dihargai loh, dengan ini kan, dengan ditimbang dengan emas. Dengan kita, wow, buat karya tulis buat apa gitu. Kita ada karya tulis itu malas baca gitu.
Ya, semoga dari sekelumit yang kita bicarakan ini mungkin bisa membawa sedikit harapan dan Amin. keinginan Amin. untuk Amin. one day suatu saat nanti kita bisa menikmati kembali bergairahnya pendidikan kita, mungkin entah kapan di zaman anak cucu kita. Oke. Soalnya ya mudah-mudahan nggak kayak kopi ini aja, pahit terus pahit ya, kayak negara ini dengan sistem yang begitu pahit. Akhirnya segelintir saja yang merasakan, sekelompok saja. Kita masyarakat yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, Tapi kemudian hanya sekelompok saja ya, dari pahit itu, terus dari pahit. itu dan itu. Oke. Ya pahit saja, pahit aja. Jadi Oke. memang perlu ada solusi yang paripurna, Mas. Semoga terwujud suatu saat ya. Terima Amin. kasih Mas Kodri atas Ye. waktunya. Aduh, Sama-sama, Mas. memberi insight malam ini untuk sobat-sobat pemerhati Macil. Kita bisa mengambil hikmah dari podcast kita malam ini. Semoga memberikan inspirasi. Terima kasih untuk waktunya untuk malam ini. Ini sebenarnya ini, Mas ya, agak ngantuk kita. Iya. Karena digarapnya tengah malam. Ini kayak mau niru-niru peraturan aja kalau disahkan di legislatif. Diam-diam Biasanya ya. nyahkannya diam-diam tengah malam lagi. Supaya apa? Ya supaya ada yang merutin, supaya ada yang mengawal, melaksanakan kekuasaan. Ya begitulah sistem demokrasi. Dan kita juga mencontoh itu ya, kita bikin pas malam-malam supaya aman ya, nggak ada yang menciduk kita ya, karena udah pada tidur semua kan. Ya. Oke, jika ini bermanfaat bagi sahabat-sobat Macil, silakan di like, subscribe, dan di komen di medsos Anda, di share ke sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.